Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di Pod Bersatu, podcast bersama kelompok satu yang selalu membahas topik-topik menarik seputar hukum dan kehidupan bernegara di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu pasal yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27. Pasal ini berbicara tentang kesetaraan di mata hukum, hak atas pekerjaan, dan kewajiban bela negara. Mari kita bahas lebih dalam karena ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya saya tidak sendiri, saya Cindy Mela Putri dan rekan saya Nurpita, saya Neng Rika, dan saya Asti, saya Salwa, saya Piki, saya Willy, dan saya Baro. Nah, yang akan kita bahas pertama-tama yaitu Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Bisa Salwa jelaskan lebih dalam tentang apa sih arti pasal ini tuh? Tentu saja dong. Jadi pasal ini tuh merupakan salah satu pondasi utama dalam sistem hukum Indonesia. Maknanya adalah bahwa setiap warga negara tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau jabatan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintah. Dalam konteks praktis, pasal ini menegaskan prinsip keadilan di mana hukum harus diterapkan secara setara kepada semua orang. Selain itu, pasal ini juga menegaskan kewajiban semua orang negara untuk menaati hukum dan mendukung pemerintahan yang sah. Nah, seperti yang dibicarakan oleh Salwa, tidak hanya tentang hak, tapi juga kewajiban kita sebagai negara ya. Betul, pasal 27 ayat 1 nggak cuma ngomongin soal hak kesetaraan, tapi juga kewajiban kita untuk mematuhi hukum. Contohnya, kita sering dengar istilah equality before the law, di mana setiap orang, baik pejabat, pengusaha, atau masyarakat biasa harus diperlakukan sama di depan hukum. Nah, kalau berbicara soal kesetaraan, banyak orang yang merasakan masih ada ketidakadilan dalam praktiknya. Bagaimana sih menurut Asti, apakah prinsip ini sudah benar-benar terwujud dalam penegakan hukum di Indonesia? secara perundang-undang Indonesia udah punya kerangka hukum yang oke. Tapi dalam praktiknya kita masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya masih ada kasus di mana orang-orang yang punya kekuatan politik atau uang sering dapat perlakuan khusus di pengadilan. Jadi meskipun hukum udah ada, penegakan hukumnya kadang belum adil. Nah, setuju nih. Menurut Neng Rika, ada beberapa contoh di media sosial juga menunjukkan bahwa hukum bisa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bagaimana sih cara Neng Rika memperbaiki situasi ini tuh? Kalau cara aku sih, kita tuh perlu bangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim harus independen dan gak terpengaruh oleh kekuatan politik atau ekonomi. Selain itu tuh masyarakat juga harus lebih sadar akan hak-hak mereka supaya bisa lebih kritis dan berani menuntut keadilan gitu. Bicara soal kesadaran masyarakat, banyak yang mungkin belum benar-benar memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Menurut Baro, apakah langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan pemahaman ini? Sosialisasi hukum harus lebih digencarkan, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun melalui media. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu juga harus diperluas, sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan dalam proses hukum. Sangat menarik ya. Nah, Vicky, jadi kita semua punya peran baik, pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam memastikan prinsip kesetaraan ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, menurut
Vicky, itu apa sih arti dari pasal tersebut? Lanjut ke ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah salah satu hak fundamental yang dijamin oleh negara. Tiap warga negara harus memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak serta penghidupan yang sesuai dengan martabat manusia. Kita tahu bahwa pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Banyak lulusan universitas yang kesulitan mencari pekerjaan, belum lagi dengan masalah upah minimum yang seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Sementara itu, beberapa sektor informal justru tumbuh pesat tanpa adanya perlindungan atau jaminan bagi para pekerjanya. Disinilah peran penting pemerintah untuk terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Nah, apakah kalian setuju bahwa pemerintah sudah berusaha cukup baik dalam hal ini? Atau mungkin ada masukan bagaimana negara lebih baik lagi dalam menjamin hak ini? Kita tunggu jawabannya di kolom komentar ya guys. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ayat 3 pasal 27 ayat ketiga yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, menurut Fahmi, dalam pasal tersebut bagaimana sih? Ini berarti kita semua sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dulu. Bela negara mungkin identik dengan wajib militer atau angkat senjata. Tapi di era modern seperti sekarang, bela negara bisa punya arti yang lebih luas. Misalnya menjaga keamanan siber, berkontribusi dalam kemajuan teknologi, atau bahkan membantu pemerintah dan dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan begitu banyak tantangan yang dihadapi di Indonesia saat ini, baik di bidang ekonomi, teknologi, hingga kesehatan, peran kita sebagai warga negara tidak hanya sebatas pada militer, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, cukup menarik bukan? Sebagai kesimpulannya, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pasal yang sangat penting karena menyentuh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, dari kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hingga kewajiban membela negara. Semuanya diatur dalam pasal ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pod Bersatu ini atau podcast bersama kelompok 1. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Dan tunggu episode menarik kami selanjutnya. Sampai jumpa.